Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Kali ini kita bahas tentang soal SNBT untuk tahun 2026 ya, dengan tema adalah tes skolastik penalaran umum part 2. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Nomor 1. Sebuah toko mengadakan promo diskon 15% untuk semua barang. Jika seorang pelanggan membayar 225.000 setelah diskon, berapakah harga awal barang tersebut? Apakah A 300.000, apakah B 282.500, apakah C 270, apakah D 235.000, ataukah E 200.000? Kita jawab. Harga itu setelah diskon adalah harga dikurangi harga kali diskon, ya. Misalnya ya, harga dikurangi harga dikali diskon. Nah, di sini harganya adalah 255.000 dengan harga dikurang harga kali 15%, ya. Jadi harga kurang harga dikali 0,15. Jadi 15 per 100 itu adalah 0,15. Nah, dari sini kita bisa tulis harga, kita keluarkan harga, kita kali dengan 1 dikurang 0,15. Jadi harga di sini dianggap ada 1 di depannya, di sini jelas 0,15. Maka ada yang sama itu harga, kita bisa keluarkan dikali dalam kurung 1 dikurang 0,15. Atau menjadi harga 255.000 sama harga kali 0,85, atau menjadi harga sama 255.000 dibagi 0,85 adalah 300. Jadi harga pertamanya itu adalah 300.000. Jadi harga sebelum diskonnya itu adalah 300.000. Maka jawaban yang cocok itu adalah, atau jawaban yang benar itu adalah pada bagian A, Rp 300.000. Selanjutnya nomor yang kedua. Seorang pelanggan beli dua barang masing-masing Rp 150.000 dan 210.000 sebelum diskon. Sebelum diskon ya, maksudnya itu nilainya segitu. Barang pertama diskon 10%, sementara barang kedua diskon 20%. Nah, berapakah total pembayaran setelah diskon? Apakah A 235.000, apakah B 275.000, apakah C 295.000, apakah D 315.000, ataukah E 345.000? Kita bahas lagi. Kita jawab, harga setelah diskon itu harga dikurang harga kali diskon. Seperti tadi yang saya tuliskan di bagian nomor 1 tadi ya. Nah, ini kita pakai barang pertama. Jadi harga setelah diskon itu adalah 150.000 dikurang 150.000 kali 10%, itu sama dengan 150.000 dikurang 150.000 kali 0,1 menjadi 150.000 kurang 15.000, itu sama dengan 135.000. Nah, itu untuk harga barang pertama setelah diskon 10%. Kemudian harga barang kedua ya. Barang kedua sama, rumusnya sama ya. Harga setelah diskon adalah 200.000 kurang 200.000 kali 20%. Ya, seperti tadi ya di soalnya. Berarti sama seperti yang di atas, 200.000 sama dengan 200.000 kali 0,2. Kan tadi 0,1 10%, sekarang 20% itu adalah 0,2. Itu sama dengan 200.000 dikurang 40.000 sama dengan 160.000. Nah, kita dapatkan dua harga ya, yang setelah diskon ya, berarti harga pertama 135.000, kemudian harga setelah diskon barang kedua adalah 160.000. Selanjutnya, jumlah harga dari dua barang tersebut adalah 135.000 ditambah 160 itu menjadi 295.000. Nah, jawaban yang benar adalah bagian C, 295.000. Kemudian nomor yang ketiga. Nah, ini logika ya. Jika setiap siswa mengikuti les tambahan, maka nilainya meningkat. Nah, dan di sini Rani mengikuti les tambahan. Maka yang bisa disimpulkan adalah apakah A, nilai Rani pasti turun, apakah B, nilai Rani tidak berubah, apakah C, nilai Rani pasti meningkat, apakah D, Rani malas belajar, ataukah E, Rani tidak mengerjakan PR. Ya, dari sini saja dilihat. Ini kan masalahnya nambah nilai atau pertambahan nilai atau tidak ya, berarti yang tidak masuk sebenarnya adalah Rani malas belajar, Rani tidak mengerjakan PR. Jadi tinggal ABC aja yang menjadi perhatian. Nah, kita jawab. Ya, ini adalah sebenarnya modus apa namanya ya,
Ini modus ponens ya. Jadi modus ponens. Yang kemarin soal yang di part pertama itu ada modus tollens. Nah, sekarang kita ada modus ponens. Premis 1 itu ya jika P maka Q. Kemudian premis 2-nya adalah Jika bermanfaat, mohon di-share ya. P, otomatis kesimpulannya itu pasti adalah Q ya. Kesimpulannya pasti adalah Q. Selanjutnya kita lihat P itu adalah siswa yang mengikuti les tambahan. Kemudian Q-nya itu adalah nilainya meningkat. Jadi nilainya meningkat ya. Nah, sekarang kita lihat premis 1, jika setiap siswa yang mengikuti les tambahan nilainya meningkat. Premis 2, Rani mengikuti les tambahan. Jadi Rani bagian dari setiap siswa ya, berarti dia bisa ditulis di sini premis 2-nya. Maka kesimpulannya pastilah adalah Rani nilainya bertambah ya. Jadi P maka Q, dikatakan P atau mengikuti les tambahan, maka kesimpulannya adalah Q adalah pasti nilainya meningkat. Kan di sini katakan jika siswa yang mengikuti les tambahan nilainya meningkat ya. Berarti di sini kesimpulannya adalah nilai Rani pasti meningkat. Maka jawaban cocok adalah pada C, nilai Rani pasti meningkat. Kemudian soal yang keempat, sebuah tim proyek terdiri dari 4 bagian, analisis, desain, implementasi, dan uji. Setiap bagian terdiri dari 6 anggota dan tiap anggota hanya di satu bagian. Nomor 1, syaratnya ya, jumlah total anggota yang melatar bagian teknik adalah 12 orang. Yang kedua, bagian implementasi memiliki paling banyak anggota berlatar teknik ada 5 orang. Jadi ingat paling banyak ya, berarti bisa kurang ya. Kemudian 3, bagian analisis hanya memiliki 2 anggota antara berlatar belakang teknik. Kemudian keempat, jumlah anggota di bagian teknik, desain, dan uji sama. Berapa banyak anggota yang tidak berlatar belakang teknik di bagian uji? Apakah A2, apakah B3, apakah C4, D5, atau E6? Kita jawab. Ada bagiannya 4, analisis, desain, implementasi, dan uji. Setiap bagian terdiri 6 anggota. Setiap bagian terdiri 6 anggota ya. Sorry, saya 2 kali tulis. Kemudian jumlah anggota pada bagian 4 adalah 4. Ada pada 4 bagian itu adalah 4 kali 6 karena setiap desain hanya memiliki 6 orang ya. Berarti 4 kali 6 itu 24 orang. Jadi ada 24 orang anggota untuk keseluruhan. Kemudian kita lihat lagi syarat lainnya, jumlah anggota berlatar belakang 12. Dua implementasi tim implementasi memiliki maksimal anggota berlatar belakang 5 teknik, itu 5 orang. Yang ketiga, bagian analis hanya memiliki 2 orang anggota berlatar belakang teknik. Yang keempat, jumlah anggota teknik di bagian desain dan uji sama. Nah, kita lihat ya, jadi semua berjumlah 12 karena jumlah anggota berlatar belakang teknik kan 12 orang. Berarti dari 24 kurang 12 berarti juga non tekniknya ada 12 orang. Nah, sekarang kita lihat bagian implementasi memiliki maksimal anggota. Oke lah, kita ambil 5 orang. Pertama kita ambil 5 orang ya. Kemudian bagian analis hanya memiliki 2, berarti di sini 2 anggota. Kemudian selanjutnya jumlah anggota dan bagian desain dan uji sama. Jadi kita lambangkan saja sesuatu yang belum kita ketahui tapi namun sama. Berarti kita bisa simbolkan saja X ya. Nah, kemudian kita coba hitung. Jadi 2 ditambah 2 tambah 5 tambah 2X itu sama dengan 12. 2X tambah 5 tambah 2 itu sama dengan 12. Artinya apa? 2X sama dengan 12 kurang 7 ya. 5 tambah 2, 7 dipindah ke sebelah menjadi minus, itu sama dengan 5. Berarti 2X sama dengan 5. Nah, hal ini tidak mungkin karena tidak mungkin kita membagi setengah setiap orang ya, jadi harus bulat. Maka ini adalah hal yang salah. Ya, salah. Oleh karena itu kan dikatakan di sini maksimal 5 orang, berarti kita bisa jadikan 4 misalnya ya. Jadikan 4. Berarti kita hitung lagi 2X ditambah 4 tambah 2 sama 12, maka 2X sama dengan 12 dikurang 6. Itu sama dengan 6, maka 2X sama dengan 6. X-nya itu adalah 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, hal ini cocok. Berarti X-nya itu adalah 3 ya. Nah, karena di sini bagi 2 sama ya. Maka di non teknik analisisnya itu adalah 4. Kemudian desain itu adalah 3. Suka dengan videonya? Like dong. Kemudian implementasi itu adalah 2 ya, non tekniknya. Kemudian di bagian uji itu adalah 3 juga. Jadi kita jumlahkan 4 tambah 3 tambah 6 tambah berapa ini? 6 tambah 3 ditambah 2, 5 tambah 3 8 tambah 4 12. 3 tambah 3 6 tambah 4 10 tambah 12 ya, sama ya. Nah, dari sini
kita lihat bahwa di bagian uji itu adalah non-teknya 3 orang. Maka jawaban yang benar adalah B3. Kemudian nomor yang kelima, itu untuk nomor terakhir untuk part 2. 3 bilangan bulat positif X, Y, Z memenuhi X lebih kecil Y lebih kecil Z, di mana X tambah Y tambah Z itu 27. Dan Z sama dengan X tambah 5. Nilai Y-nya adalah apakah A7, apakah B9, apakah C10, apakah D12, ataukah E14. Nah, kita jawab. Jadi X itu lebih kecil daripada Y lebih kecil daripada Z. Nah, kemudian Z itu sama dengan X tambah 5. Berarti X tambah tadi tambah Y tambah Z itu 27. Nah, X tambah Y tambah Z itu 27. Berarti kita bisa tulis X tambah Y tambah X tambah 5. Karena Z nya kita ganti X tambah 5 ya. Itu sama dengan 27. Atau bisa kita tulis menjadi Y sama dengan 27 kurang 5 kurang 2X. Atau menjadi 22 kurang 2X. Jadi Y nya sama dengan 22 kurang 2X. Nah, dari sini lagi kita lihat yang X kecil lebih Y ya. Nah, maka kita bisa tulis seperti ini. X lebih kecil 22 kurang 2X lebih kecil dari X tambah 5. Jadi lebih kecil daripada X tambah 5. Nah, dari sini bisa kita ambil 22 kurang 2X itu sama dengan, ambil persamanya dulu untuk mengetahui X berapa ya. 22 kurang 2X sama dengan X tambah 5. Atau menjadi min 2X kurang X sama dengan 5 kurang 22. Atau menjadi min 3X sama dengan minus 17. Maka minus 17 per minus 3 atau 5,7. Atau bisa kita bulatkan menjadi 6. Nah, kemudian yang kedua kita ambil lagi yang ini ya. Z-nya itu sama dengan 6 tambah 5 artinya 11. Berarti X-nya 6, kemudian Z-nya adalah 11. Jadi 6 lebih kecil Y lebih kecil pada 11. Kemudian 6 tambah Y tambah 11 sama dengan 27 untuk mendapatkan Y-nya ya. Y sama dengan 27 kurang 11 kurang 6 adu sama dengan 10 ya. Berarti Y-nya adalah mana kan? 10. Nah, kalau kita ambil lagi yang kedua, jadi X lebih kecil daripada ini ya. X itu kita samakan ya dulu untuk mencari nilai X-nya. Seperti tadi yang di sini disamakan dulu untuk mencari nilai X-nya. Nah, di sini X sama dengan 22 kurang 2X, maka di sini hasilnya adalah 3X sama dengan 22 atau menjadi X sama dengan 22 per 3 sama 7,33 atau sama dengan 7. Jadi kita masukkan di sini adalah 7, Z-nya kan 7 tambah 5 itu sama dengan 12. Sehingga menjadi 7 lebih kecil daripada Y lebih kecil pada 12. Jadi beda satu angka dari sini. Nah, dari sini bisa kita lihat lagi. Kita masukkan 7 tambah Y tambah 12 sama dengan 27. Karena di sini dikatakannya X tambah Y tambah Z 27. Maka kita dapatkan Y-nya itu adalah 27 kurang 12 kurang 7 adalah sama dengan 8. Jadi ada dua jawaban, yaitu memenuhi adalah Y sama dengan 8 atau Y sama dengan 10. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Namun pada pilihan yang ada ternyata ada di situ 10 ya. Berarti jawabannya C yang benar adalah 10. Gagal itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu menyerah. Matematika Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.